Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Nah, kali ini saya ingin share masalah sepele, masalah kecil, tetapi terkadang bisa bikin kita puyeng kalau kita terlewat melakukan pengecekan di part tersebut. Nah, masalah ini biasanya terjadi di Scoopy ISP maupun Bit ISP. Jadi sebenarnya ini masalah klasik ya. Kalau untuk teman-teman yang senior pasti sudah hafal, yaitu masalah kabel coil. Kabel coil seperti ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, ini saya jelaskan motor ini kemarin sekitar 3 atau 4 hari yang lalu servis ke sini, kemudian saya servis standar saja, langsung saya reset, sudah enak. Kemudian kemarin dibawa kambuh lagi masalahnya. Jadi masalahnya itu berebet. Kemarin memang saya tidak sempat untuk melihat kabel koilnya ini, tetapi ternyata ini terindikasi putus dalam. Jadi ciri khasnya untuk motor Scoopy ISP maupun Bit ISP itu masalah di kabel koilnya ini. Nah, seperti halnya saat di motor Bit injeksi yang sering putus jalur dalamnya itu biasanya di jalur spoolnya itu. Pengisiannya terganggu, kadang-kadang pulsernya yang terganggu. Nah, untuk di Bit ISP ini maupun di Scoopy sama saja, itu masalahnya biasanya di sini. Ini putus, Mas. Jadi ini di dalamnya putus. Nah, kita lihat saja. Nah, meskipun dari luar terlihat baik-baik saja, tapi untuk selongsongnya ini teman-teman bisa perhatikan, ini kan sudah terputus ya segini. Ini pada awalnya sebenarnya dia jadi satu ya, jadi satu. Kemudian untuk klemnya ini di sebelah sini. Nah, kenapa bisa jadi berjarak seperti ini? Ini karena putus. Coba kita tarik saja ya, langsung saja kita tarik seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan. Agak susah. Nah, jadi sebenarnya di dalamnya itu putus, coba ya kita nggak tahu. Taunya kalau kita melakukan pengecekan, kita ukur pakai avometer. Kita lihat seberapa jauh dia putus. Segini. Oke ya, jadi putusnya itu sebenarnya awalnya itu tepat di dalam sini, biasanya begitu. Jadi lagi-lagi masalahnya klem, karena klem ini dia begini, dia di mesin, kemudian yang ke atas ini ikut rangka, antara mesin dengan rangka dia bergerak saat kita pakai buat jalan, lama-lama dia putus di dalam. Nah, putusnya pun seperti diiris ya, tapi bukan saya yang iris. Kalau pakai ini kan kita langsung iris susah, memang putus duluan. Nah, ini sudah umum terjadi. Kendalanya apa? Kendalanya itu ada dua macam. Biasanya kalau kendala yang bisa langsung terasa itu motornya berebet atau endut-endutan, biasanya dipakai buat jalan itu endut-endutan begitu. Nah, seperti pengapiannya hilang-hilang secara berkala begitu. Jadi kita pakai maupun dingin maupun panas sama saja. Jadi keluhan itu tidak berubah saat dingin maupun saat temperatur mesin sudah panas. Nah, kemudian gejala yang kedua, dia terjadi terasa tetapi tidak langsung terasa begitu. Maksud saya begini, ini pada saat dia putus, dia kan meskipun dia berjarak kan masih dia bisa menghasilkan aliran listrik ya, karena tegangan ini tinggi sekali, beribuan volt. Jadi meskipun dia renggang, tidak nyambung sama sekali, masih ada apinya. Jadi busi itu masih mengeluarkan api, mesin biasanya masih bisa tetap hidup meskipun berebet, atau kadang-kadang tidak berebet tetapi nilai altitude lama-lama dia bisa berubah. Jadi seumpama berebet yang seperti itu, kita reset dia sembuh, tetapi besoknya nanti kumat lagi. Kita reset lagi, sembuh lagi, kumat lagi. Seperti itu. Seperti ini contoh motornya. Nah, jadi keluhannya biasanya ada dua itu. Tapi yang paling sering dia langsung terasa berebet pada saat dia putus ya. Mungkin
tergantung dari seberapa jauhnya. Mungkin kalau sedikit begitu dia seperti tadi yang saya bilang, jadi tidak langsung terasa. Tapi kalau jauh begitu seharusnya dia langsung terasa berebet. Jadi kita tarik gas begitu berebetnya itu yang sering itu seperti kita naik kuda. Jadi ada pengapian yang hilang setiap misalkan 5 meter sekali, 10 meter sekali begitu. Oke ya, paham ya. Jadi masalahnya cuma ini. Jadi ini masalah yang sudah umum sebenarnya untuk kalangan mekanik. Untuk teman-teman newbie atau mungkin yang bukan mekanik biar tahu saja. Nah, saya cuma berbagi masalah yang sebenarnya ini sudah menjadi rahasia umum. Nah, sekali lagi penyebabnya itu klaim yang ada di sini. Oke, kemudian bagaimana cara kita menanganinya? Ya, cara menanganinya ya tinggal kita sambung saja, nanti kita isolasi begitu. Atau kita bisa ganti koil yang baru. Kalau disambung itu boleh juga, tetapi resikonya ya nanti lama-lama kalau sambungannya berkarat nanti dia berulah lagi, mengganggu lagi, berebet lagi. Paham ya? Kemudian kalau kita ganti baru ya lebih bagus, tapi ya pasti ongkosnya lebih mahal. Sementara kita coba sambung saja dulu. Ini rencananya akan saya solder, karena kemarin saya sempat eyel-eyelan dengan teman saya, ya termasuk senior saya juga sebenarnya dia, karena dia ilmunya jauh lebih tinggi dari saya tentang injeksi, karena dia sudah lama terjun di injeksi. Katanya tidak bisa disolder. Nah, saya ingin buktikan apakah benar ini tidak bisa disolder. Kita bersihkan dulu seperti ini. Ini juga kita bersihkan. Oke, kita sambung saja begini. Oke, nah ini sudah kita ikat seperti ini. Berikutnya ini ada obat rahasianya, sebuah fluk. Nah, fluknya teman-teman nggak usah terlalu mikir bahan-bahan yang mahal. Ini 100% adalah, nah silahkan dibaca sendiri ini apa. Nah, ini saja, tidak saya campur dengan yang lain, tidak saya apa-apain. Nah, yang penting rata. Garing. Kayak bisa ya, teman-teman bisa lihat ini bukan cuma mengendap, tapi memang dia lengket karena pakai kekuatan emak-emak yang ini. Nah, setelah ini kita isolasi saja dulu sampingnya. Berikutnya kita kasih isolasi bakar biar dia tidak terlepas. Nah, mau didobel juga boleh. Kita bikin dari sini saja sampai ke sini.
Oke ya, jadinya seperti ini. Nah, biasanya saya tidak kasih klem lagi. Kalaupun kita kasih itu cuma kabel tis biasa saja. Kita ikatkan dekat yang mana begitu, biar dia tidak terlalu banyak bergerak. Oke, jadi seperti ini ya. Tidak saya tempatkan di sini lagi karena ini tepat pas di sambungannya itu. Saya kasih kabel tis saja satu di sini agar dia tidak jatuh saja begitu. Karena antara ini dengan ini dia kan satu gerakan ya. Jadi sama-sama di mesin, kemudian yang dari sini ke sini, ini kan ke rangka. Jadi geraknya antara ini dengan ini. Mudah-mudahan ini lebih awet. Kalau nggak awet ya tinggal kita ganti coil yang baru ya. Kita coba saja. Oke, sudah enak. Jadi cuma itu saja yang ingin saya share ya, tentang masalah yang terjadi pada kabel coil. Meskipun dari luar terlihat bagus-bagus saja, tidak ada masalah, ternyata setelah kita tarik dia mau tertarik, itu artinya dalamnya pasti putus. Jadi tadi yang putus itu bukan karena pakai ini ya, tapi karena memang sudah putus duluan, dan gejalanya itu sudah terjadi beberapa waktu yang lalu begitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.